kamera. Halo guys, kenalkan nama saya Muhammad Farhan dari kelas 27. Di sini saya akan menjelaskan perundingan Linggarjati. Tapi sebelum itu saya akan minum dulu ya guys. So teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum tahu, perundingan Linggarjati itu terjadi karena sebelumnya Jepang menetapkan status quo di Indonesia, sehingga menyebabkan konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di suatu tempat di Belanda yang namanya itu Hoek Value. Namun perundingan tersebut gagal terjadi karena Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi Belanda hanya mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Sebentar ya guys. Nah, kita lanjut. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim dan mengutus Lord Killer ke Indonesia untuk melakukan perundingan. Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Nah, pada tanggal 14 Oktober akhirnya perundingan tersebut menghasilkan gencatan senjata. Nah, perundingan kembali diadakan pada tanggal 11 hingga 13 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, tepatnya di Jawa Barat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Nah, setahun kemudian perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk atau yang kita kenal dengan Istana Merdeka. Sebentar guys. Kemudian para delegasi ini melakukan perundingan untuk melakukan perbaikan isi dari perundingan tersebut dengan tujuan agar kedua negara tersebut menemukan titik temu. Nah, apa saja sih isi dari kesepakatan Linggarjati? Yang pertama itu ada Belanda harus mengakui Indonesia secara de facto atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura, dan harus meninggalkan pulau-pulau tersebut pada selama-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Dan yang kedua adalah Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir itu adalah yang ketiga adalah Republik Indonesia Serikat dan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda dan yang diketuai oleh Belanda itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akan lanjutkan oleh ada yang ketinggalan nih guys. Jadi tadi saya belum ngejelasin tokoh-tokoh dari setiap negara. Nah, jadi perwakilan dari negara Indonesia itu adalah Sultan Syahrir. Nah, Belanda itu adalah Wim Sermerhorn, dan yang ketiga adalah Inggris diwakili oleh Lord Killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Sari. Di video ini saya akan melanjutkan materi tentang teman saya yaitu Perjanjian Linggarjati. Nah, di sini saya akan menjelaskan agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 atau yang disebut sebagai Operasi Produk merupakan salah satu serangan militer pertama yang dilancarkan Belanda terhadap Indonesia yang terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Nah, serangan militer ini juga merupakan salah satu rangkaian konflik panjang yang menunjukkan perjuangan panjang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dan juga mendapatkan pengakuan dari dunia internasional atas kedaulatannya. Nah, latar belakang dari agresi militer Belanda saat ini adalah setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia ini memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, namun Belanda yang dulu sempat menjajah wilayah ini, menjajah wilayah kuasa Indonesia, ingin merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Republik Indonesia. Nah, ketegangan ini juga semakin meningkat ketika Belanda ini menolak mengakui kedaulatan Indonesia.
upaya diplomatik seperti Perjanjian Linggarjati yang terjadi pada Maret tahun 1947 itu hanya berhasil sementara. Nah, puncaknya pada tanggal 21 Juli tahun 1947 Belanda ini melancarkan serangan militer yang mereka sebut dengan aksi polisionil, di mana tujuannya ingin merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Republik Indonesia. Nah, serangan ini juga melibatkan lebih dari 100 militer Belanda yang difokuskan pada wilayah Jawa dan juga Sumatera. Nah, tidak lama kemudian Belanda ini berhasil menguasai wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Republik Indonesia, terutama yang kaya akan sumber daya alam seperti perkebunan yang ada di Pulau Jawa. Nah, dampak dari agresi militer Belanda satu ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur yang sangat luas di pihak Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia ini juga semakin menyempit. Namun, serangan ini justru mendapatkan kecaman luas dari dunia internasional, di mana Belanda ini didesak untuk segera berhenti melalui serangan agresi ini, dan juga mendesak Belanda agar Belanda ini kembali ke meja perundingan. Nah, hasil dari agresi militer Belanda satu ini adalah perundingan ini kembali dilanjutkan, yang nantinya akan menghasilkan perjanjian Renville yang terjadi pada Januari tahun 1948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusno Khotimah Agustine. Saya dari kelas 12-7. Nah, saya akan menjelaskan perjanjian Renville. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu perjanjian Renville, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih terbentuknya perjanjian Renville itu. Nah, jadi terbentuknya perjanjian Renville itu berawal dari Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau Goodwill Commission atau Komisi Jasa Baik, yaitu pada tanggal 18 September 1947. Kemudian anggota-anggota Komisi Tiga Negara itu ada 3, yaitu Australia yang diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih oleh Indonesia. Kemudian ada Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeelen yang dipilih oleh Belanda. Kemudian yang terakhir ada Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Frank Graham yang dipilih oleh Australia dan Belgia sebagai mediator atau penengah. Nah, jadi tujuan dari pembentukan Komisi Tiga Negara ini adalah sebagai penengah atau menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda yang saat itu belum menemukan titik temu dari perjanjian sebelumnya, yaitu Perjanjian Linggarjati, dan akan mencarikan solusi damai di Perjanjian Renville ini. Nah, jadi Perjanjian Renville ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 dan sampai ditandatangani yaitu pada tanggal 17 Januari 1948. Kenapa dinamakan Perjanjian Renville? Nama ini diambil dari nama pelaksanaannya Perjanjian Renville, yaitu di atas beladak kapal USS Renville milik Amerika yang saat itu berlabuh di atas Tanjung Priok, Jakarta. Di Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian delegasi Indonesia saat itu diketuai oleh Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat menjadi Perdana Menteri. Kemudian ada wakil-wakilnya tuh ada Ali Satromi Jojo dan Agus Salim. Kemudian anggota-anggotanya ada Mr. Lator Hari, Dr. Leimena, dan Kolonel Tahibonar Simatupang. Kemudian delegasi Belanda saat itu diketuai oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Anggota-anggotanya itu ada Dr. Christian Robert Stephen Somokil, Mr. Hal van Vredenburg, dan Dr. John Cox Porter. Kemudian isi dari perjanjian Renville itu. Nah, apa aja sih isi dari perjanjian Renville itu? Nah, yaitu yang pertama ada pembentukan Republik Indonesia Serikat. Indonesia adalah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian wilayah Indonesia di dalam perjanjian Renville itu hanya meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Kemudian garis demarkasi atau garis Panmuk adalah garis yang membatasi antara wilayah Indonesia dan wilayah Belanda. Kemudian ada penarikan Tentara Indonesia yang sebelumnya berada di Jawa Barat atau Jawa Timur harus ditarik kembali ke wilayah Indonesia. Kemudian pemungutan suara, akan diadakannya plebiscit atau pemungutan suara yang akan menentukan nasib wilayah Indonesia. Kemudian Uni Indonesia dan Belanda, akan dibentuknya Uni Indonesia dan Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu Belanda. Kemudian
kedaulatan Belanda. Belanda akan tetap menguasai negara Indonesia selama pembentukan Republik Indonesia Serikat. Nah, tentunya di dalam perjanjian Renville ini ada dampak-dampaknya. Nah, menurut Indonesia, dampak-dampak dari perjanjian Renville itu sangat merugikan Indonesia. Salah satunya itu ada turunnya Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri. Turunnya Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri karena dia dianggap harus bertanggung jawab di dalam perjanjian Renville itu. Kemudian wilayah Indonesia semakin sempit. Yang di mana di dalam perjanjian Linggarjati sebelumnya, wilayah Indonesia itu meliputi Jawa, Sumatera, dan Yogyakarta. Namun di dalam perjanjian Renville ini, wilayah Indonesia itu semakin dipersempit dan hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Kemudian pemberontakan Madiun tahun 1948. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menyampaikan materi saya mengenai pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman tahu nggak yang beliau di samping ini siapa? Kalau belum tahu, oke, tahu dulu ya. Beliau adalah Amir Syarifuddin yang pada tahun 1948 menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nah, beliau juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas terjadi kerusuhan di Madiun pada tahun 1948. Bagaimana? Tentu saja dia bertanggung jawab karena beliau merupakan orang atau penggagas yang mendirikan atau membangun pandangan kepada orang-orang untuk melakukan kerusuhan di Madiun pada tahun 1948. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya kerusuhan di Madiun pada tahun 1948. Beliau ini, atau Amir Syarifuddin, setelah menandatangani perjanjian Renville yang merupakan perjanjian yang mendirikan Indonesia, akhirnya jabatan beliau sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun itu dicabut. Nah, hal ini yang menjadikan Amir Syarifuddin menanam dendam kepada pemerintah Indonesia. Dan hal ini juga merupakan latar belakang terjadinya pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Hal lain yang melatar belakangi terjadinya kerusuhan ini yaitu ketidakpuasan para paham kiri atas program RERA yang ditetapkan oleh kabinet baru setelah Amir Syarifuddin, yaitu Kabinet Hatta. Nah, program RERA ini yaitu untuk memberhentikan 100.000 tentara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperkecil anggaran setelah perang. Dan hal lain juga yaitu yang menyebabkan kerusuhan pada 1948 di Madiun, yaitu adalah karena tuntutan Amir Syarifuddin ditolak pemerintah, yaitu tuntutan Amir Syarifuddin yaitu untuk mengganti anggota kabinet yang pada saat itu diganti dengan atau melakukan reshuffle dengan anggota dari organisasi paham kiri di Indonesia. Nah, selain itu Amir Syarifuddin juga berkeinginan untuk menjadikan Madiun sebagai basis dari organisasi-organisasi berpaham kiri. Nah, hal ini tentu saja bertentangan dengan pemerintah yang pada saat itu karena organisasi paham kiri bertujuan untuk mengganti idealisme Indonesia yang pada saat itu Pancasila menjadi idealisme komunisme. Nah, karena kejadian ini atau peristiwa kerusuhan di Madiun pada tahun 1948 mengganggu kegiatan warga Madiun pada saat itu. Akibatnya banyak kegiatan masyarakat terganggu dan juga pihak-pihak yang merasa kerusuhan ini merugikan. Dan pada akhirnya Presiden Soekarno yang pada saat itu menjabat mengutus Jenderal Gatot Subroto untuk memberantas para PKI di Madiun. Dan hasil akhirnya para PKI Madiun pun akhirnya berhasil diberantas dan kegiatan masyarakat di Madiun kembali lancar. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan agresi militer Belanda kedua. Setelah agresi militer Belanda pertama gagal, Belanda mengencarkan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Nah, pada tanggal 17 Desember 1948, pihak Belanda mengultimatum Republik Indonesia dan harus dibalas pada tanggal 18 Desember 1948. Di Jakarta, perwakilan Mahkota Tinggi Belanda, Dr. Bill, berpidato bahwa pihak Belanda tidak lagi mengikuti peraturan atau hasil perundingan Renville. Setelah pihak Belanda menyatakan pidato tersebut, pada keesokan harinya atau lebih tepatnya 19 Desember 1948, pihak Belanda
menyerang Pangkalan Udara Maguwo atau yang kita kenal sekarang sebagai Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Nah, pada pukul 5:45 waktu Yogyakarta, pihak Belanda membombardir secara brutal Pangkalan Udara Maguwo, di mana pihak AURI yang hanya beranggotakan 150 pasukan kalang kabut dan tidak menyangka bahwa Belanda akan melakukan penyerangan pada pagi itu. Dari 150 pasukan, 132-nya tewas dalam penyerangan tersebut. Sementara di pihak Belanda tidak ada satupun korban jiwa. Setelah Pangkalan Udara Maguwo jatuh di tangan Belanda, seluruh pasukan Belanda berkumpul di pangkalan itu untuk melakukan penyerangan ke pusat kota Yogyakarta. Setelah semua pasukan Belanda berkumpul, di bawah pimpinan Kolonel Van Lengen dan Jenderal Spoor, pihak Belanda mulai memasuki pusat kota Yogyakarta. Tidak butuh waktu lama, pihak Belanda berhasil menguasai aset-aset penting di Yogyakarta. Dan juga pemimpin Republik dan tokoh-tokoh Republik yang masih berada di Yogyakarta ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 22 Desember 1948, setelah para tokoh itu ditangkap oleh pihak Belanda, mereka lalu diasingkan ke Pulau Bangka dan Pulau Sumatera. Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya diasingkan dan terbangkan ke Pulau Bangka. Muhammad Hatta atau wakil presiden diturunkan di Pulau Bangka, sementara Presiden Soekarno dan Sultan Syahrir lanjut diterbangkan ke Sumatera Utara atau Medan untuk selanjutnya diasingkan ke Beraspati dan Prapat. Perlawanan di pihak Republik terhadap Belanda dilakukan dengan taktik gerilya. Di bawah pimpinan Jenderal Besar Sudirman, pihak Republik berhasil melakukan penyerangan terhadap Belanda yang signifikan. Dan adapun dampak dari agresi militer Belanda kedua ini, adapun yang pertama, jatuhnya kota Yogyakarta ke tangan Belanda. Yang kedua, tertangkapnya para tokoh dan pemimpin Republik Indonesia. Yang ketiga, bangkitnya perjuangan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Yang terakhir, terbentuknya PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah PDRI. PDRI adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Adalah penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia pada periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Ia dipimpin oleh Syafruddin Prawirnagara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Nah, sesaat sebelum Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, nah ia tuh pernah mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawirnagara untuk membentuk suatu pemerintahan sementara. Nah, tibalah saat tanggal 19 Desember 1948. Bung Karno dan Bung Hatta telah ditangkap dan ibu kota kita yaitu Yogyakarta telah dikuasai oleh Belanda pada agresi militer Belanda II. Nah, mendengar berita tersebut, Syafruddin Prawirnagara bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentara, dan Totarion Sumatera itu mengunjungi Mister Tengku Muhammad Hasan untuk mengadakan perundingan dan membentuk suatu PDRI. Pada tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin Prawirnagara bersama tokoh lainnya mengadakan rapat untuk menyusun susunan PDRI. Nah, pada tanggal 23 Desember 1948, Syafruddin Prawirnagara mulai berpidato untuk masyarakat untuk memberikan pesan-pesan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio. Radio itu adalah Radio Rimba Raya. Untuk mengenang sejarah PDRI, pada tanggal 19 Desember itu ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dan di Bukit Tinggi yaitu Sumatera Barat membuat suatu monumen dan museum untuk mengenang sejarah PDRI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang serangan umum 1 Maret 1949.
Serangan umum 1 Maret 1949 adalah salah satu peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang berusaha kembali menjajah setelah Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia dengan melakukan berbagai operasi militer, salah satunya yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II pada Desember 1948. Belanda juga mengatakan bahwa Indonesia sudah hancur dan Tentara Nasional Indonesia tidak ada tersisa satupun, meski negaranya sudah merdeka. Tujuan serangan umum 1 Maret 1949 direncanakan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih kuat dan mampu melawan pasukan Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI melakukan serangan terhadap pasukan Belanda. Salah satunya adalah pos-pos militer dan kantor-kantor yang dikuasai Belanda. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perundingan Room-Royen. Ada yang tahu nggak sih kenapa perundingan ini disebut perundingan Room-Royen? Ya karena perundingan ini diambil dari dua nama pimpinan delegasi Indonesia dan Belanda. Yang pertama yaitu Muhammad Rum, yaitu pimpinan delegasi Indonesia, dan Herman van Rooyen, pimpinan delegasi Belanda. Selanjutnya yaitu saya akan membahas latar belakang dari perundingan ini, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali ingin menguasai wilayah Indonesia dengan melancarkan 2 kali serangan agresi militer. Dan PBB memaksa kembali agar Belanda kembali ke meja perundingan. Dan Belanda juga sudah mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Nah, jalannya perundingan ini yaitu pada tanggal 14 sampai 20 April, yaitu membahas tentang pandangan umum dari dua pimpinan delegasi antara Belanda dan Indonesia. Dan tanggal 30 April yaitu membahas tentang ibu kota Yogyakarta kembali menjadi ibu kotanya Indonesia. Dan pada tanggal 7 Mei yaitu kesepakatan dari perundingan itu. Nah, dari hasil perundingan itu dapatlah pada tanggal 20 sampai 24 Juni yaitu penarikan kembali tentara Indonesia dan tentara Belanda. Dan pada tanggal 10 Juni yaitu Jenderal Sudirman tiba di Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni yaitu pimpinan-pimpinan besar Indonesia memasuki wilayah Yogyakarta. Mereka sudah tiba di Yogyakarta pada saat itu. Dan pada tanggal 30 Juni yaitu pemerintah darurat yang ada di Bukit Tinggi menyerahkan mandatnya kembali kepada Yogyakarta. Tidak sampai di situ saja, perundingan ini ada tindak lanjutnya, yaitu yang dilaksanakan oleh Indonesia, Belanda, BFO yang dipimpin oleh Christley pada tanggal 22 Juni 1949, yaitu menghasilkan yang pertama yaitu pemerintahan Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Indonesia. Dan yang kedua yaitu pemberhentian permusuhan antara Belanda dan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag. Sekian itu saja materi dari saya. Terima kasih.